Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan dimanapun pemirsa berada, semoga pemirsa diberi kemudahan, kelapangan, kelancaran atas apa yang semua diupayakan dan dijauhkan dari segala kesusahan, kesulitan, dan mara bahaya. Pemirsa channel yang baru bergabung di channel kami, agar tidak gagal paham, karena ini sudah lumayan banyak videonya, jadi kami harapkan untuk melihat video-video sebelumnya agar bisa mengikuti video dengan baik, mudah dipahami, karena kami mengajarkan dari awal, dari pertama, sehingga kalau ketemu kata-kata yang mungkin biasa tapi artinya berbeda, tidak merubah makna dari apa yang kami sampaikan. Demikian saran kami pemirsa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya. Itu yang kami harapkan atas atensi pemirsa, sehingga kita saling berkooperatif untuk mengembangkan channel yang insya Allah pasti mengajak, menunjukkan alamat sebenarnya di mana sih Gusti Allah itu berada. Seperti biasa, acara dibawakan oleh Hijolo-Jolo. Padanya kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim bil qa'il kitabil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah.
Terima kasih pemirsa, sampai malam ini alhamdulillah kita sama-sama masih bisa mengetengahkan podcast karena masih diberi kesehatan, masih diberi kemanfaatan yang pada akhirnya sama-sama kita belajar untuk mendalami, untuk memahami bagaimana sesungguhnya Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Jadi judulnya masih tetap pemirsa, karena mulai awal sebelum saya nanti mengetengahkan judul baru, berarti judulnya tetap sebetulnya. Jadi membangun peradaban dengan pandangan Al-Quran. Karena sangat mendasar sekali bahwa dalam sebuah peradaban kurun waktu itu pasti melibatkan sebuah generasi, pasti melibatkan sebuah kehidupan. Di situ ada interaksi antara individu-individu yang ada, juga ada aturan-aturan yang saling membatasi. Dengan apa kita hidup karena berkeanekaragaman. Tidak bisa kita melihat bahwa hidup itu hanya sekedar homogenitas atau satu golongan saja, tidak bisa. Karena mengapa? Karena kita adalah makhluk sosial. Kita adalah makhluk individu-individu yang oleh Allah kita diciptakan itu di alam semesta yang luar biasa luasnya, sehingga dari alam semesta yang luar biasa luasnya ini tidak mungkin hanya diturunkan satu kaum, maka akan banyak golongan, akan banyak etnis, akan banyak latar belakang yang dibawa oleh masing-masing individu itu untuk saling mengadakan interaksi antar individu itu. Sehingga disitulah mengapa kita harus bisa mengungkap sesungguhnya aturan yang paling tinggi dan aturan yang paling mendasar yang harus digunakan itu apa. Karena kalau kita tidak memahami itu, maka akan terjadi benturan-benturan, atau kita akan terjadi bercerai-berai atau bermusuh-musuhan. Itu karena dasar kita sebagai manusia itu memang membawa sifat dasar secara naluriah itu ya selalu pengen menang sendiri gitu. Tidak mau menyadari bahwa sesungguhnya kita hidup itu tidak antara saling menang dan kalah, atau siapa yang paling benar dan salah, itu tidak bisa. Tapi bahwa di situ harus menyadari adanya interaksi dengan membentuk sebuah ekosistem. Itu berarti kita mengetengahkan, menyuguhkan sesuatu yang paling baik untuk saling ada hubungan mutualisme, sehingga nanti siklus hidup itu akan ada lifetime yang berkepanjangan. Itu karena kalau kita bermusuhan, maka nanti ya akhirnya akan saling bunuh-membunuh. Nah, itulah yang mengakibatkan nanti kerusakan. Padahal kita sebagai khalifah fil ardh itu sebetulnya bagaimana kita memanage, mengatur, mengasuh, mewakili, menata, sehingga kehidupan nanti menuju ke sesuatu yang lebih harmonis karena berinteraksi dengan yang lainnya. Itu pemirsa. Jadi saya contohkan dalam tindakan yang kecil saja. Ibu-ibu melakukan masak di dapur. Itu saat beliau menyuguhkan masakan, entah itu bentuknya sayur, entah itu bentuknya sambal, itu sesungguhnya bisa kita tarik pelajaran
bahwa unsur sambal yang dicobek mau dijadikan sambal untuk lebih bisa menambah nafsu makan itu ternyata ya banyak hal yang diolah di situ. Contohnya kalau sambal dicobek itu kan ada terasinya, ada garamnya, ada gulanya, ada cabenya, ada bawangnya, berambangnya. Dan setiap apa yang ditaruh di dalam cobek itu, dia tidak pernah protes. Dia tidak pernah mengedepankan bahwa bawang lebih manfaat atau bawang lebih unggul dari garamnya, atau sedemikian juga cabai lebih unggul dari gulanya. Tidak. Tapi dia menyadari nanti akan menjadi nikmat, menambah nafsu makan setiap individu itu apabila telah diulek itu diapakan atau di blender lah ya. Kalau sudah di blender menjadi satu kesatuan yang bersenyawa, itu akan lebih nikmat daripada jenengan gur ngeletus lombok, ngemut uyah, ngemut gula dewe-dewe. Itu lebih tidak bisa kamu nikmati gitu. Sekali tempo gini aja lah, coba panjenengan dahar sambel itu per biji aja, nggak usah kamu blender atau nggak usah kamu taruh di cobek terus diulek gitu. Kira-kira gimana kamu gitu loh, maksud saya itu. Kira-kira ya kena bawang jenengan gaber-gaber, kena pedusnya ya ada yang gebres-gebres, ya nggak nikmat. Ya nikmatnya harus diulek itu gitu loh, dijadikan satu kesatuan yang di situ sampai bersenyawa gitu loh, sehingga akan menambah kenikmatan rasa itu sendiri. Lah, sesungguhnya dirimu itu memang dilahirkan oleh Allah itu dengan keanekaragaman yang berbeda-beda, dengan corak yang berbeda-beda. Tapi jangan ditandingkan, jangan saling bermusuhan. Yang membuat ekosistem, saya contohkan sekup yang paling kecil lombok sama apa cabe sama itu yang pokoknya dicoba yang jadi sambal itu aja lah. Itu kan sesuatu yang sangat sederhana sebetulnya. Tapi kadangkala kita tidak pernah bahwa itu tuh sebetulnya ya ayatnya Allah itu loh. Bener itu, jangan disepelekan. Karena kalau kita bisa memahami dari sambal itu mempunyai falsafah bahwa sesungguhnya untuk menciptakan sebuah keberagaman hidup, keindahan, itu tidak bisa kamu sendiri. Coba kamu sendirian gitu, kira-kira gimana? Bayangkan, di hutan sendirian, di gunung sendirian, di rumah juga sendirian, nggak punya temen, kira-kira gimana gitu loh, saya pengen tahu. Makanya Nabi Adam jaluk konco. Itu pemirsa, makanya kadang-kala gimana ya, coba kita kadang-kala sekali tempo menggunakan akal pikiran kita yang sehat. Oh iya ya, ternyata seperti apapun tetangga yang bagaimanapun bentuknya, istri yang secerewet apapun itu ternyata bikin indah itu loh. Itu semua sebetulnya simfoni, harmoni, orkestra. Allah menyuguhkan bahwa semua itu adalah punya kemanfaatan masing-masing. Jadi jenengan kalau sudah ngaji ini sebisa mungkin coba pandang sesuatu itu kemanfaatannya. Jangan kamu pandang sesuatu itu yang sekiranya menurut dirimu tidak cocok, akhirnya terus kamu tidak suka, itu jangan. Bahwa sesungguhnya mengapa kamu dikasih rasa oleh Allah itu bagaimana dalam masa hidupmu itu kamu bisa merasakan semua rasa yang ada itu dengan kamu alami, sehingga kamu nanti bisa memaknai semuanya itu. Karena ya alangkah ndak nikmatnya seandainya jenengan iku dikai rasa adem tok, enggak enak panasnya, ya ndak bisa membedakan antara dingin dan panas itu. Makanya pasti itu seperti kaki kiri dan kanan lah kalau saya lihat itu pemirsa. Makanya mengapa saya mengungkap sedikit seperti ini untuk nanti melanjutkan yang berikutnya itu sesungguhnya begini pemirsa. Biar kita, karena kadang kita itu lupa, sudah keburu ekonomi, keburu kebutuhan anak, itu kadang lupa, pokoknya kita fokusnya bagaimana besok dapat uang.
bagaimana saya bisa punya tabungan banyak, sukses itu kadang tidak memikirkan hal yang sekecil itu. Bahkan jenengan bersani di sebelah rumah jenengan, di depan rumah jenengan itu kan ada tanaman rumput tok nah juga api, tapi nek rumput enek yang lainnya itu namanya beraneka ragam tanaman di sebelah rumah maupun di depan rumah itu kan justru indah. Seandainya itu kamu bikin semua tanaman itu kamu samakan aja udah pokoknya mangga aja kira-kira ya susah lah gitu loh. Contohnya gini nyuwun sewu ya, di luar negeri itu jarang sekali buah-buahan seperti adanya di kita, makanya sana itu ketemu durian ya gumun itu loh. Bahkan ketemu kelapa aja gumun orang luar negeri karena di luar negeri nggak pernah ada kelapa itu loh. Ngoten loh maksud saya, makanya sudahlah, luar biasa keanekaragaman itu sesungguhnya nek jenengan mau berpikir. Makanya tidak usah pernah menyepelekan apapun keberadaan yang ada di hadapanmu. Semuanya ada kemanfaatan sesungguhnya kalau kamu bisa memandang dari hal-hal kacamatanya Allah gitu loh, dari Al-Qur'an gitu. Jangan kamu pandang terus wow itu ya jangan. Itu enggak boleh sebetulnya. Saya dulu sebelum ngaji itu ya kadang-kala sering sekarang aja kadang masih seperti itu kok. Tapi sekarang setelah podcast ngaji Quran ya pelan-pelan lah kita hijrah. Artinya hijrah itu ya kita berpindah gitu loh. Jangan seperti yang dulu lagi. Kita gunakan rasio logika yang sehat bahwa ternyata indah, ternyata apapun kalau kita lihat dengan kacamata tidak usah menilai. Dan kita memang ya tidak sempurna. Kesempurnaan kita itu apa? Ababe ya kecing, ya nggawa beol, ya nggawa kencing gitu loh. Kalau memahami itu akhirnya jenengan nanti akan menyadari itu pemirsa. Jadi terus nanti apabila di podcast itu ternyata apa Quran surat yang saya ketengahkan ada kurangnya atau ternyata jenengan evaluasi ada kesalahan, monggo ndak apa-apa nanti dikoreksi di apa itu di komen itu panjenengan komen ndak apa-apa, nanti akan saya respon secara baik. Terus seandainya toh antara judul dengan apa yang saya tengahkan Quran surat, karena kadangkala saya akan membuka di permukaan sebetulnya tidak berkaitan dengan judul itu sendiri. Kadangkala co-host menginginkan saya menjawab apa pertanyaan dia, maka akan saya jawab, tapi tidak detail gitu. Nah itu kadangkala nanti dijadikan judul atau apa ya, mungkin itu karena keterbatasan pemirsa ya, tapi tidak apa-apa. Artinya ya itulah justru indahnya nanti jenengan bisa ngoreksi gitu. Daripada nanti bener terus jenengan akhirnya mabuk lama-lama, tidak tahu bahwa ada kesalahan. Tapi memang mungkin sama bos disengaja biar jenengan critical thinkingnya berjalan. Jadi jenengan juga menggunakan rasio logika yang positif untuk mengkritik. Karena seperti apapun Al-Quran itu selama kita membatasi pemaknaannya ya salah. Karena Al-Quran itu tidak boleh dibatasi pemaknaannya seperti luasnya bumi dan langit itu. Jadi seperti alam semesta itu sendiri. Tapi jangan meninggalkan kaidah-kaidah Muhammadnya atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan mutasabihatnya. Kalau nanti kamu meninggalkan itu ya tidak usah ngomong Quran, karena Quran kuncinya memang cuma dua itu. Nek jenengan meninggalkan dua itu berarti nggak usah ngomong Quran, sekedar cerita dan dongeng aja. Nah kita semakin tua itu kita harus berpikir bahwa yang namanya ngaji, mengkaji itu berarti mau ndak mau jenengan ya sadar ndak sadar ya Al-Quran bukaan lah, jirine itu kitab. Mosok ngaji gurung rungokne terus gak gelem buka terus apa? Berarti kan juga ndak ada perubahan itu namanya kalau saya lihat gitu. Ya timbang ngono lu ngrungokne dongeng apa wayang ae, rungokno rasa mbok catet kan gitu. Loh, ini kan artinya real gitu loh, realitas gitu. Kalau panjenengan memang menyadari bahwa Al-Quran itu betul-betul bisa menjadi petunjukmu, Al-Quran itu memang betul-betul menjadi blueprintmu, artinya catatan biru dalam dirimu, kitab sucimu, jenenge kitab suci ya mana inti-inti gawane. Itu loh. Aja terus sekedar sebagai apa pajangan, bahkan mocoe enggak nate, mocone gur nek waya salat, surat-surat ngono tok, ya jangan. Karena antara membaca dengan darosah beda. Tadarrusun itu sebetulnya pembelajaran mengkajinya itu mah.
Kalau membaca itu ikroknya itu. Jadi nanti menjadi qori itu namanya membaca. Karena nanti beda Mas pemahaman Al-Qur'an tentang darosah, tadarus. Kalau di desa saya dulu biasanya kalau Ramadan itu ayo tadarus, itu salah. Karena tadarus nyatanya guru ngaji nggak speaker neng desa itu neng masjid, neng langgar, itu bukan tadarus namanya. Itu lebih ke bacaannya, ikroknya itu. Kalau tadarus ya seperti ini. Jadi ya jenengan buka nyatet pas ngaji moco, saya yang memberikan mengetengahkan tentang diskusi itu. Sebetulnya seperti itu pemirsa ya, sehingga nanti akan ada bedanya. Karena kalau tidak seperti itu ya tidak ada bedanya. Karena sifatnya mengkaji itu mengasah sebetulnya Mas. Jadi kita itu sesungguhnya kan melakukan pengasahan potensi dan bakat minat yang ada di dalam diri yang berkaitan dengan kitab suci itu Mas. Makanya yang pertama harus asah. Nah, cara mengasahnya juga harus asih, tapi kadang kala saya kurang asihnya. Kadang kala saya itu termasuk agak temperamental, keras saya itu. Karena dulu saya ngaji itu ya bener, memang sulit pemirsa. Saya sendiri mengakui itu. Saya dulu ngaji di tempatnya Mbah Sun Bapak sih sampai isin. Itu loh. Karena Fatihah tok iku kira-kira 3 bulan aku gak iso-iso. Al-Ikhlas itu ada 4 bulan saya tidak bisa. Akhirnya Mbah Sun, lah terus isomu piye no, terus kapan? Saya ditanya sampai gitu. Bener itu. Jadi saya kembali ke diri saya sendiri. Iya, ternyata Al-Qur'an nek tinggi ngaji tenan memang yo angel. Ngelebokne ning pikiran, terus kita betul-betul itu pada saat setiap hari itu mentel. Artinya mesti tak buka, tak penulungi. Dek ini apa ya iki? Sampai bingung. Kok ya angel, kadang ya putus asa. Tapi kesininya setelah oh iya seperti apapun memang ini kitab suci ya berarti aku kok gelem ora gelem bukai lah. Akhirnya alhamdulillah sekarang kok ternyata ya bisa. Tapi karena sekarang kan kalau dulu kan manual 30 juz itu mencari sendiri yang berkaitan dengan kayak saya kemarin mau tengahkan itu loh pemirsa. Kalau puasa itu kan harus dengan terjemahannya sih, karena bahasa di Al-Quran puasa itu tidak ada. Di bahasa Al-Quran adanya saum sama siang. Nah makanya kan berarti bahasa Al-Quran kita mencari yang kaitan dengan saum dan siang ini Quran surat apa saja, nanti termasuk Quran surat muhakamah atau mutasabiyat. Nah itu tujuan golek kabeh bayangno nek Quran 30 juz nek gak tambah ngeluh komet lah gitu loh. Sekarang saya enaknya ada HP, tinggal googling, tak lihat dengan aplikasi atau di Chrome atau di Google itu yang berkaitan dengan puasa. Oh saya tidak tahu apa yang kamu maksud, kan biasanya gitu di gini ini apa namanya aplikasi itu. Oh karo apa ya tulisan. Terus akhirnya berarti nek gak ngerti saya masuk ke saum, baru muncul. Oh kira-kira yang Anda maksudkan tentang puasa, baru di situ muncul gitu kan, nanti ditunjukkan itu. Dan jenengan coba sendiri aja, nanti jenengan lah ya seperti saya bisa itu mengetengahkan itu semua. Ya harusnya seperti itu. Lah nanti sama-sama kita musyawarahkan. Jadi lebih enak. Itu. Kalau gini kan saya kadang-kadang dengap-dengap bingung, kalau tanya terus yang ditanya enggak ngerti ya akhirnya saya agak jingkat gitu. Karena pening betul saya mengetengahkan itu sudah kayak gini, karena apa ya istilahnya, seandainya mobil gitu ya top speed terus gitu loh, terus tahu-tahu top speed karo mlengo apa bae sitok ora ngerti kan kene yo dum, waduh ini saya harus nyari lagi. Itu pemirsa, artinya kita manusiawi saja aja lah, nggak usah terlalu dengan etika yang berlebihan. Karena Gusti Allah karo jenengan mesikapinya ya wajar, nggak berlebihan. Puasa itu luwih enak meneh kok nek wis dibahas jenengan tak ngerti. Tapi engko ya aja terus mbok manfaatne ngerti-ngerti morore karo plengah-plengah. Ora poso, ora hari berbilang Mas. Kan gak wajib lah ngono iki ya ngandalne ngono lho. Karena biasanya terus nanti kalau sudah saya mengetengahkan puasa, sholat, itu terus dianggap enteng aja loh sok-sok itu. Karena rata-rata yang menjadi santri saya akhirnya gitu. Lah hari berbilang gak diwajib Mas. Ya sekali tempo udun denganku kedal, kedul ngono karo mangan.
Oh, ada yang gregetnya. Tapi tidak masalah, Gusti Allah juga tidak masalah. Itu pemirsa ya. Jadi kemarin sudah sampai Al-Alaq ya. Al-Alaqnya sudah Mas ya. Sekarang masuk Quran surat ya. Jadi kemarin di Al-Alaq, terus surat Al-Ikhlas, terus yang di 6:12 Mas. Kayaknya yang Al-An'am ayat 12 belum kayaknya. Kalau Al-Alaqnya sudah, Al-Ikhlasnya sudah. Ini judulnya masih tetap Mas. Membangun peradaban manusia dengan Al-Quran. Ya, betul. Tapi ini ngapunten Mas. Tapi ini baru kemarin kan ada subnya 11 tuh Mas. Ini kan baru sub 1 ya. Ya betul. Jadi yang ini sub 1 ya. Nah, besok dibuka lagi sub 2. Nah, ini diselesaikan dulu aja lah, sub 1 aja belum selesai. Nanti setelah sub 1 ini, sub 2-nya Al-Quran dan psikologi memahami fitrah manusia. Nanti itu sub keduanya ya. Cuma ini tinggal sedikit, paling ini nanti satu ini selesai. Oke, sekarang yang Quran surat Al-An'am ayatnya 12 Mas. Quran surat 6 Al-An'am ayat 12. Oke. Artinya, katakanlah, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Artinya mengumpulkan itu begini pemirsa. Panjenengan itu sebetulnya kan ada 3 unsur di dalam diri. Ya. Lah sebelum jenengan bisa menjamahkan atau mengumpulkan itu kan berarti jenengan mati sebetulnya secara rohani. Tapi begitu jenengan nanti memahami bahwa dirimu punya jiwa, punya roh unsur hidupnya itu, dan ada jasad, berarti kamu kan sudah bisa menghadirkan 3-3-nya ini, mengumpulkan Mas. Itulah sesungguhnya jenengan hari berbangkit itu mengumpulkan 3-3-nya itu. Besok. Jadi selama ini orang yang tidak hari berbangkit bisa mengumpulkan itu apa enggak? Ya, Kemarin Mas Karji sebelum memahami dan ngaji Al-Quran ini memahami bahwa dirimu sebetulnya ada 3 unsur itu apa enggak di dalam diri? kalau unsurnya tahu, tapi mengumpulkannya nggak iso. Oh, artinya kan banyak orang enggak menyadari itu. Dan terus sumber antara 1, 2, 3 itu ngerti semua enggak sumbernya dari mana, bagaimana. Kalau enggak diungkap dari kitab suci, kira-kira memahami enggak orang itu kan? Ternyata itu ada 7 lapisan, 7 alam yang akan dilalui. Terus ternyata jasmani 7 lapisan, rohani 7 lapisan. Terus habis itu apa yang rohmu sendiri hidup itu juga ada 7 lapisannya. Nanti proses penciptaan alam itu ternyata memahami masa-masa itu juga 7. Memahami itu enggak kira-kira kalau enggak ngaji Quran Mas? Boten. Ya ngerti ini butuhnya urip secara jasmani, jiwa dan raga gitu aja toh. Ya pokok kepenak. Nah itu loh Mas. Bedanya ternyata sekarang kan sudah mulai bisa membedakan toh. Sudah, masih balita. Nah, Cik iso mangan disuapi, makanya urung iso mangan dhewe. tapi kan sudah bisa membedakan Mas. Oh iya, manganan penak, mega penak iso. Lah iya. Mega penak dilepeh langsung. Artinya jenengan saiki dengan ngaji kemarin beberapa bulan belum ada 100 hari lah istilahnya ya. Oh iya. Nah makanya itu ternyata kan istilahnya gini loh Mas, ada bedanya enggak gitu ya Yo Mas? sangat Nah, itu jauh. loh. Wis tau numpak ribuan sampai numpak angkot ya seje. Nah artinya kan sekarang setiap orang ngomong tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketauhidan, agama atau ritus yang berkaitan dengan syarat rukun kan sudah enak toh. Paling tidak yang saya paham adalah kalau dulu
acak adut kalau dulu tuh bahasa gampangnya acak adut. Kalau sekarang nih mengerti sebelum saya Di sini. tersadarkan, Ya. sadar Ya. sampai besok kata nengalan kelanggengan. Iyalah, lah semua ke sana kok. Ya selama ini kan, akhirat kerjakan dunia, akhirat akan tunduk. Kan, tapi piye nundukannya kan nggak ngerti. Betul. Seperti kita kalau nih ilusi saya ya, ilusi saya lihat Matador, Ya. bagaimana menundukkan seorang banteng, Ya. seekor banteng. Seekor banteng. Nah, kalau orang yang Ah, tidak punya keberanian, ya. tidak punya Skill lah paling skill, enggak. Ya. kira-kira masuk jadi apa? Ya. Tugel kabeh. Ya, Anune Mas. tapi buat orang yang berani Ya nyalinya punya besar. skill Ya. dan ngerti titik lemahnya, Ya. kira-kira masuk takut atau enggak? Ya enggak lah. Nah, seperti itu. Kalau enggak ya enggak mungkin ke situ. Ya, jadi ini mohon maaf Kijolo. Ya. Jadi coba saya diberikan contoh tentang peradaban manusia yang dengan Al-Quran. Ya. Yang ya, kalau contoh terbaik tetaplah Rasulullah ya kan, tidak ada Ya. yang lain ya kan. Ya. Cuman artinya processingnya itu loh bagaimana. Jadi kalau yang diceritakan sambal nanti nggak nyambung, soalnya itu benda mati, gampang diaturnya. Coba Ya. banteng itu ya apa nundukan banteng? Kan butuh berani itu seperti apa? Skillnya mitik lemahnya banteng itu piye? Nggulingno banteng masih awak cilik piye caranya? Kan butuh kecerdasan. Ya. Nah, coba kasih ilusi atau komparasi yang seperti itu gitu. Gini loh Mas. Jenengan ngaji selama ini akhirnya enek Jumatan, kan Ya. sering sholat Jumat. Oh ya lah. Neng podium kan mesti enek khotib Ya, memberikan khotbah. ya. Sekarang udah bisa membedakan bahwa itu kebenaran sama kebenaran apa Oh, enggak? sudah sangat Ya sudah, itu kan merupakan anugerah. Lah setiap orang apakah bisa seperti sampean Belum sekarang? tentu. Lah makanya. Kan Itu berarti anugerah. itu sebetulnya kan sudah kamu rasakan. Oh, sangat. Sehingga kamu setiap ada orang yang ngomong dengan dalih dia di podium sebagai ustadz, dai atau sebagai kiai, kan Bukan. jenengan akhirnya bisa ngomong, Jadi bisa menilai. mohon maaf ini pemirsa saya, karena ini sebenarnya nguji nih Kijolo kalau kayak gini nih ngelatih otak saya. Cuman saya ini juga tadi sudah ada yang mengkritik masalahnya Rodo, bukan nggak berani, saya nggak ngurus, mau dikritik ya nggak ngurus aslinya Ya, itu mau. ya. Cuman gini loh pemirsa, kan kita sering mendengar, nggak tahu ini ayat apa-apa, sampaikanlah walaupun pahit dan berat katanya. Itu ayat apa betul? Ya ayat. Nah, ayat kan. Jadi kalau mau ngomong seperti ini, ya itu sampai disawat sembarang gitu loh. Tapi ya itu tadi, kami tetap akan menyampaikan ini walaupun berat. Karena saya ini sekarang juga mau ngomong dulu, udah takut. Jujur aja pemirsa, apalagi tadi itu saya habis ngerti di Stonewalls. Stonewalls ngerti kan? Oh iya, tahu. Ya. Yang Iya. gede banyak. Iya, habis Besi, ada ya. dilinceri mau tadi saya sadar ini. Ah, Artinya dengan otak yang ada di sini. Cincang-cincang biar lemah. ah. Intinya tuh gini. Saya juga sebenarnya nggak paham lah kalau sudah kayak gitu tuh. Artinya tuh nggak tahu ini kalimatnya ini, tapi saya yakin ini juga Quran. Ketika orang yang seorang siapa tuh Umar yang badannya besar digambarkan, Itu moro-moro runtuh seperti tidak punya tulang, itu seperti apa ya kayak gitu terus Ya. di Stonewalls itu. Nah, jadi kalau boleh saya ketengahkan tanya tadi waktu Kijolo ngomong sambal diulek itu mau Ya. bagaimana menurut ego gitu aja wis. Ya. Berdene manut namanya piye itu, karena sing paling angel itu menurut saya ego itu saya anggap seperti banteng kedaton di mana Matador itu, Iya. susah Iya, dikendalikan. Iya, pemirsa.
Nah itu gimana cara termudah dan tercepat terringkas? Ikuti ini aja. Pokoknya ikuti, mengalir aja. Tahu-tahu jenengan nanti rata-rata memang orang itu tidak sabar dengan proses. Padahal dhewe gak menyadari biyen dikandut wong tuwane iku 8 bulan luwe. Nah itu lah wong tuamu ngandut wingi kok ndang metuwa to le, ndang metuwa kan ndak. Dia mengikuti prosesnya itu sendiri. Itu malah seneng ngandut itu padahal luar biasa dampaknya. Tapi seneng guyu nek diperiksane di USG, wah lanang pertumbuhannya bagus Bu, dipertahankan. Jangan terlalu kesuburan Bu, nanti melahirkannya. Itu. Jadi kalau kan pemirsa kita ini kan kalau bulan itu kan ada 12 ya. Jadi karena bulan itu ada 12, saya lupa kalau perbintangan karakter itu kan dikasih bintang-bintang tuh. Ya, kayak mulai Leo, ya Gemini, sampai itu kan maksudnya kan karakter loh. Iya, karakter. Nah, karakter orang kan beda-beda tuh, ada 12 Iya. macam berarti kan. Iya. Nah, dari semua karakter yang digambarkan itu kan semua binatang toh, hewan toh. Iya, yang Nah. memang hewan. Kira-kira sih hewan paling greget tuh hewan apa? Dan itu kan ada di manusia, di saya. Ya Nah. ada. Makanya Al-Quran mengapa Al-Baqarah, An-Naml, An-Nahl. Itu kan untuk menunjuk Al-Ankabut, itu kan laba-laba sebetulnya. Nah, Nah, saya tadi juga, saya selama ini jujur aja tidak pernah berpikir ke sana. Makanya tadi dicincang maksud saya tuh kayak gitu. Artinya kon iku antene sapi. Wah, ibaratnya misalnya ngomong tuh kan begitu. Ya. Kon iku yo kitmir. Iya. Atau laba-laba atau semut atau Iya. macam-macam kan. Iya. Nah, itu kan karakter mewakili ego-ego kita tadi kan. Hmm. Nah, itu jirat rolas itu jadi siji di puncak nang laut itu piye jalan. Iya, makanya hati-hati pemirsa, jangan dikira. Makanya Al-Quran sendiri itu mengapa yang di juz pertama, yang di surat pertama itu justru hewan dan bentuknya sapi lagi, sapi betina. Al-Baqarah itu lebih cenderung ke sapi betina sebetulnya. Baqarah lah menjadi alif lam ta'rif itu apabila kamu sudah memahami dengan ilmu sifatnya alif lam ta'rif itu sesungguhnya. Karena alif itu menunjukkan dirimu itu sendiri, lam ta'rif kamu menguasai seluruh isi kandungan Al-Quran itu. Itu lemah sesungguhnya. Jadi lam ta'rif itu bagaimana kamu mengetahui taksasulnya itu dengan asal usul. Karena ta'rif itu namanya ilmu tasrif itu kan ilmu menafsrif itu loh Mas. Jadi asal usul ini dari kata apa menjadi bagaimana sebetulnya ke sana. Makanya namanya alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif itu tak itu menekankan biar kamu paham. Itu. Jadi ta'rif gimana jenengan bisa paham tentang isi kandungan Al-Quran itu dengan bahasa lisanul Arabiyyahnya itu. Sesungguhnya ke situ. Tapi kan orang selalu tidak mau mengetengahkan itu dengan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Itu loh. Kalau enggak gini nyun sewu. Jenengan itu dikasih sebuah pesan atau dikirimi surat. Tapi ada yang di depan itu enggak diterjemahkan gitu loh. Terus tahu-tahu meloncat ke kalimat berikutnya. Kira-kira bisa mewakili enggak seluruh kalimat itu bisa kamu terjemahkan yang awalnya kamu bilangkan itu? Goblok sama Gak tadi ini Ustaz. Ini saya ngomong saya pribadi aja, enggak orang lain. Iya. Jadi saya ini baca kitab-kitab itu kan dulu banyak. Iya. Tapi ibarat orang tuh diajak loncat dari satu awan ke awan lain atau dari puncak gunung ke puncak gunung lain. Tapi kita tidak pernah tahu kenapa sih kita kok meloncat-loncat itu gitu loh. Nah, hari ini saya mengatakan orang yang loncat-loncat itu aslinya ODGJ dalam sebuah RSJ gitu aja. Iya. Tidak tahu asal, juga tidak tahu mau kemana, Iya. terus mau ngapain juga nggak tahu, Iya. moro-moro Iya. dua anak,
dua ngeluh, Ya. koyo mati dikubur, koyo Ya, ngomong. Itu lainnya itu. makanya nyun sewu mengapa panjenengan itu rata-rata secara kekeluargaan kan mesti ngerti silsilah Mas. Silsilah. Karena untuk mengetahui jenengan ini janjane anak turune sapa, engko sampai kemana anak istrimu itu kan semua disilsilahkan itu. Nah itu sesungguhnya dari kata-kata wasilah itu. Silsilah itu. Jadi untuk memahamkan dirimu. Lah kamu kronologi berpikir kan sesungguhnya wasilah itu, Mas. Jadi mencari proses pemikiranmu itu yang dari kepala sampai menjadi tindakan laku itu, Mas. Jadi kalau boleh mengemukakan fakta di lapangan. Iya, boleh. Orang yang sekolahnya TK, SD, Ya, SMP, ya, SMA, ya, university ya, ya, yang bukan jurusan agama, ya, itu saya mengatakan aja begitu ngomongnya kerjakan dunia akhiratmu maka dunia akan tunduk padamu, maka yang dikerjakan adalah sholat dan wiridan, pasti itu sudah. iya, iya. Ya. Tapi kebalikannya, orang yang menurut saya, karena saya juga punya kawan banyak lah, Iya, iya. dia mulai TK SD di pondok sampai lulusnya juga sarjananya Undar, Universitas Darderdor. Iya. Ya. Artinya kenapa saya bilang Universitas Darderdor? Oh, nggak tahu teko dalam setahun paling moro mapping piro di wisuda. Ya. Tapi nek ditanya agama, macam-macam sholat, macam-macam wirid, Ya. amalan ngerti kabeh. Iya. Nah, begitu saya tanya, nah terus kamu nanti gitu ya, maka seolah-olah dibedakan ya. Kalau orang yang sekolah di umum, maka nanti berkehidupannya jalurnya ke sini. Kalau yang di sini berkehidupannya di sini. Ya. Sedikit yang menyeberang. Ya. Termasuk di sini juga sedikit yang menyeberang ke sini, kan gitu toh fakta Ya. di lapangannya. Iya, Nah, iya. tapi ketika orang sudah mulai gelisah, bahasanya Kijolo, YouTube itu 98% sampah, Iya memang. ya kan? Nah, Informasinya sampah dan hoax. jadi hanya 1-2% saja yang bercerita tentang agama, tentang keagamaan, tentang kitab. Nilalahnya juga itu sesat. Iya kan? Jadi dari 2% itu menurut saya, dari 2% ya, 10% itu setelah saya saring lagi belum dapat. Iya. Nah terus pertanyaannya, jelaskan yang sesat saya. Iya kan? Karena memang jenengan yo seneng neng kono. Iya. Menikmati itu. Yang sesat kan saya, karena saya termasuk yang 2% itu. Iya, karena jenengan seneng neng kono. Mas. Saiki kan jenengan pengen hijrah. Makanya saya kan sudah masuk yang 2%, Iya. bukan yang 98%. Iya, jadi tidak usah mengikuti Jadi kebanyakan. yang 2%-nya aja ternyata nggak ada 10% setelah saya ke Gato hitung matematika cepat lah. Iya. Ya, Iya. waduh, sampai seperti ini. Dan ayatnya kan juga bunyi, kebanyakan jadi kayu bakar mah. Ya, itu Quran suratnya ini ya Mas. Kita ketengahkan ya Quran suratnya yang panjenengan inginkan itu tadi ya. Kemarin udah saya bahas itu. Ya, Al-An'am 116 itu coba Mas. Al-An'am 116. Terjemahannya aja Mas. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini,
niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah yang mereka itu hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah berbuat kebohongan. Ya sudah. Artinya kan nek jenengan ngomong gitu, iki sing ngomong sapa, Mas? Gusti, Firman-Nya Allah. ya, Berarti kalau firman-Nya Allah menipu dirimu apa enggak? nggak mungkin. Nah ini kan tidak usah diterjemahkan lagi, sudah memang seperti ini. Muhakamah. Ini jelas-jelas ayat muhakamah gitu loh. Lah nek jenengan wis berpatokan pakai ini, masa arep mbok bandingne mbek liya Pak patokan ini? Ya, Jadi saya kan kemarin kan ngomong sebelum ngaji, Mas, apapun yang kamu dapatkan di sini ini yang kamu lihat secara pandangan mata ternyata kolektif kebanyakan orang melakukan. Itu nek jenengan melu itu ya sampah sudah. Karena kebanyakan orang itu ternyata hanya menyesatkan dirimu. Karena makanya berkaitan dengan apa kemarin saya ngomong legacy, berkaitan dengan aktivasi, berkaitan dengan bukan. Jadi apa ya? Karena tidak pede dengan kebenaran itu sendiri, maka dia pengen pembenaran terhadap yang lainnya. Itu namanya apa sih? ya tadi karena pembenaran akhirnya butuh legacy, pengakuan, Ya. mengajak-ajak biar Jadi butuh apa ya, Nek? Legitimasi itu kan secara yuridis formalnya, secara hukumnya. Tapi orang dengan orang pengakuan itu namanya apa? Bukan aktivasi. Jadi ya itu pembenaran tadi itu paling saya pada kemarin sudah lah jenengan bersani YouTube saya yang sebelumnya aja lah, ada itu. Kalau jenengan ingat kan sebetulnya tidak usah bahas itu tadi, karena kemarin sudah saya sampaikan saat kupas itu luar biasa. Cuma gimana ya, memang ya pokoknya jenengan gini loh, apapun yang jenengan lihat di alam semesta ini sesungguhnya sampah. Jadi yang betul-betul dengan kualitas, kualifikasi itu tidak banyak. Makanya gini aja lah, dengan persan Kurawa atau Pendawa mesti akeh Kurawa nih, Pendawa ini sidik, itu satu. Yang kedua, makanya sampai ada pantukir. Jadi sampai penentuan nanti terakhir kamu itu diambil, itu taruhlah dari 3.000 orang, ya paling cuma 100 tidak sampai yang diterima, paling cuma 70-90. dari 1000 kurang lebih 900 sampai 1200 satu angkatan. Yang jadi jenderal nggak nyampe 100. Makanya sekarang gini aja lagi lah. Spermamu sing mbok semprotne Ya. 300 juta sing dadi situk, Mas. Ya. Pol-pole loro kaya putrane jenengan kan kembar 2. Wis pol-pole loro. Berarti 300 juta. Jadi 2 itu menyingkirkan 298 juta tersingkir. Yang tersingkir menjadi apa akhirnya? Ya sampah, Mas. Ya, menjadi residu kotoran. Berarti yang menjadi minder kan tidak banyak. Nah itu kan sebetulnya contoh toh. Sebenarnya kalau Sepele itu. sederhana kayak gitu nggak sulit ya. Ya. Gini aja Mas, selama jenengan wis ngaji saiki iki nek ndelok YouTube bahkan wong sing ahlul kitab tenan kan sudah tahu, oh sekedar ahlul kitab. Kenyataannya nggak ngerti kok. Ya. Dan berulang, semua itu berulang. Makanya saya kan ngomong, tapi nek gak ngaji ini dulu jenengan ya kangelan rumangsamu mbok gebyah ya apik ke karena titelnya luar biasa menyuguhkan juga Al-Qur'an. Tapi saya kan kemarin ngomong, Al-Qur'an ini wis koyo ngeracik obat ngene lho Mas. Iya. Al-Qur'an itu sifatnya koyo chef. Jenengan nek bener-bener ndak memahami ilmunya Al-Qur'an sekedar kamu ketengahkan ya amburadul. Betul. Nah, wis pengen roh aku wis ngene. Tukang mengetengahkan Al-Qur'an sing tingarain gawe kuluk sing luar biasa, jenggotnya sak meter, pakaiane juban gak aru-aruan. Tapi kalau dia tidak membahas utuh, yang ditengahkan Quran suratnya tidak antara muhakamah dan mutasabihat, kelengkapannya tidak lengkap, ya tak kira guyonan itu, apik dalang malah. Dalang wayang itu bener-bener karena ning kono sing dibahas Kurawa mbek Pandhawa wis jelas itu. Nggak perlu ngomong, salah ngomong pun nyatanya sing perangnya antara Pandhawa mbek Kurawa kan jelas di situ. Antara jalan yang
hak karo sing batal. Iku nek dalang, Mas. Lah nek basa tukang khotbah utawa dai utawa kiai, daerah ngomong nek wis salah apa bener. Bautoe, wah itu arah kelejingan jenengan ku nek loro wah apik suarane, wah aku ayem mati kubar pengajian abang nek alun-alun wah akeh sing teko untuk wi ngono lho. Iya, itu sekedar untuk ya apa nek bahasa anunya. Di lautan itu lho buih. Itu sekedar buih, itu loh. Buih. Kamu pengen menjadi buih apa pengen yang berkualitas terus gitu aja lah. Ngaji Al-Quran harus seperti itu. Angger wong yang mengetengahkan Al-Quran ya nek aku ya wegah lah. Gaya apa wong kok calone tak gowo. Itu loh. Makanya jenengan harus pinter-pinter selektif aja angger moto muruh. Wah, luweh akeh luweh apik salah. Luweh akeh ki mesti luweh rusak. Bobrok, sampah. Terbukti ini tadi loh. Quran surat Al-An'am 116 itu tadi. Masa kamu tidak percaya dengan itu? Nek ngono pewayangan antara Pendawa dan Kurawa tidak usah diketengahkan. Itu. Ini baru satu ayat aja sudah selesai semua ya. Ya. Lah makanya Mas, itu loh. Ngaji Quran ini nggak usah daki akeh kuasa nono iki tok akhirnya delok wong brut ngono tok kamu balik. Itu nggak usah banyak-banyak. Kamu menguasai Al-An'am 111 beres wes. Akhirnya kamu nanti pulang, wah aku sakit tak golek. Kayak gini loh. Sumbernya kamu mengamalkan apapun bentuknya, sholat, puasa, haji, zakat. Sumbernya kok di Al-Quran. Lah selama itu kok Al-Quran kok gak sembok lakoni Konsep, doktrin, karepe dhewe. turun temurun ke Turun-temurun, nenek moyang. ini wong Islam. Iya betul. Dan mbok cari angkal dari mana asal usulnya? Iya ada. Angkal pakarnya terus kamu menggunakan akal sehatmu apa enggak? Medikai salumbar sama nih kandel-kandel. Ujung-ujungnya iuran. Nah, lah terus sekarang ngaji di sini iuran ora tak Ya. Enggak ada iuran, gratis napas, makan, minum, rokok. Itu, makanya kan lucu tuh. Itu. Nek dikei sing asli, sing bener-bener apik, domo ngelok-ngelokke. Ning nek dikei unen-unen sing pila ini naso terus sing teko disubyo-subyo di foreder sawen wah luar biasa. Terus nyun sewu ini tak kasih clue lagi ya. Jangan dikira bahwa orang meninggal dikebumikan dengan 1 miliar orang itu terus dia di surga. Surga ini mbahmu. Wong sing duwe surga Gusti Allah. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Kita lanjutkan di video berikutnya.